Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan waktu luang sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dan dapat belajar di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, di sini saya sebelum praktekkan teknik dari pencaksilat, saya sebelumnya akan menjelaskan apa itu pencaksilat. Pencaksilat itu adalah salah satu cabang olahraga bela diri yang terdapat di Indonesia. Nah, pencaksilat ini fungsinya untuk membela diri jika ada hal-hal yang tidak berkenan yang membahayakan kita. Pencaksilat itu biasanya digunakan untuk pertahanan kita. Nah, menurut pengertian modul di halaman 7.18, hakikat pencaksilat itu adalah olahraga bela diri yang terdapat di Indonesia yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Karena pencaksilat lahir dari kebudayaan bangsa Indonesia, maka perkembangannya dipengaruhi oleh watak, selera, dan bakat masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Selain keadaan masyarakat dan sifatnya, faktor alam juga dapat mempengaruhi perkembangan pencaksilat itu tersendiri. Misalnya keadaan tempat, iklim, keadaan sosial, dan lain sebagainya. Pencaksilat adalah suatu cara bela diri untuk menggunakan akal sepenuhnya. Akal yang dimiliki manusia lebih sempurna bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Oleh karena itu, tidak mustahil jika manusia dapat menguasai segala bentuk ilmu di dunia ini. Gerak dasar pencaksilat adalah suatu gerakan yang terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali, yang mempunyai 4 aspek satu kesatuan, yaitu aspek mental, aspek spiritual, aspek bela diri, aspek olahraga, dan aspek seni budaya. Nah, dengan demikian, pencaksilat merupakan cabang olahraga yang cukup lengkap untuk dipelajari karena memiliki 4 aspek yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Sejarah pencaksilat di Indonesia sudah sangat lama, namun baru kelihatan dengan sangat jelas ketika berdirinya organisasi pencaksilat IPSI. Kelihatan sejak saat itu nama pencaksilat itu resmi digunakan, dan di daerah Sumatera lebih dikenal dengan istilah silat, sedangkan di tanah Jawa kebanyakan dengan istilah pencaksilat. Pada periode kepemimpinan Edi M. Nalapraya, Indonesia memiliki hasrat untuk mengembangkan pencaksilat ke mancanegara dengan mengambil prakarsa pembentukan dan pendirian Persatuan Pencaksilat Antarbangsa atau Persilat pada tanggal 11 Maret 1980 bersama Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Keempat negara tersebut dinyatakan sebagai negara pendiri Organisasi Pencaksilat Internasional. Upaya pengembangan pencaksilat yang dipelopori Indonesia, anggota pencaksilat lainnya sampai saat ini berhasil menambah anggota Persilat. Penambah anggota ini memberikan dampak pada usaha IPSI dan anggota pencaksilat lainnya untuk memasukkan pencaksilat ke dalam multi event di tingkat Asia, yaitu Asian Games, dengan membentuk organisasi pencaksilat Asia Pasifik pada bulan Oktober tahun 1999. Organisasi pencaksilat di Indonesia yang tersebut dengan Ikatan Pencaksilat Indonesia (IPSI). Nah, didirikan pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta. Diprakarsai oleh Mr. Wongsonegoro yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pusat Kebudayaan. Untuk tekniknya tersendiri sangat banyak dalam pencaksilat. Yang pertama, teknik sikap pasang tertutup. Nah, di dalam modul juga sangat banyak, kita bacakan satu persatu. Yang pertama tadi sikap pasang tertutup, sikap pasang dengan kuda-kuda depan sejajar. Yang kedua, sikap pasang dengan kuda-kuda badan berputar. Sikap pasang dengan kuda-kuda sorong depan. Yang selanjutnya adalah sikap pasang dengan kuda-kuda tengah menghadap.
Selanjutnya kita bacakan lagi. Sikap pasang dengan kuda-kuda tengah menyamping, sikap pasang dengan kuda-kuda silang depan, sikap pasang dengan salah satu kaki diangkat. Gerak langkah. Gerak langkah adalah teknik berpindah atau mengubah posisi disertai dengan kewaspadaan mental dan indera secara optimal untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan atau favorable conducive dalam rangka mendekati atau menjauhi lawan lagi bagi kepentingan serangan dan belaan yang dilaksanakan secara taktis, dan dalam pelaksanaannya selalu dikombinasikan dan dikoordinasikan dengan sikap tangan. Gerak terlihat dari beberapa segi, yaitu gerak langkah dari arahnya meliputi 1. Gerak langkah ke belakang, gerak langkah serong ke belakang, gerak ke kiri, gerak serong ke kiri ke depan, gerak langkah ke depan, gerak langkah sorong ke kanan depan. Yang selanjutnya gerak langkah ke kanan, gerak langkah serong kanan ke belakang. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwasanya gerak itu tersendiri sangat banyak macamnya. Nah, selanjutnya gerak langkah ditinjau dari cara melaksanakannya, meliputi gerak langkah angkatan, gerak langkah geseran. Selanjutnya gerak langkah ingsutan atau seretan, gerak langkah putaran. Selanjutnya gerak langkah ditinjau dari pola taktiknya, meliputi gerak langkah lurus, gerak langkah zigzag atau gergaji, gerak langkah segitiga, gerak langkah ladam atau tapal kuda, gerakan liu atau minder, gerak langkah ganda. Yang selanjutnya yang ketiga adalah tangkisan. Tangkisan ini fungsinya adalah untuk menggagalkan serangan lawan dengan melakukan tindakan menahan serangan lawan dengan tangan, kaki, dan tubuh. Contoh tangkisan antara lain tepis, gedik, kelit, sikut, dan potong. Nah, yang A, tangkisan tepis, yakni tangkisan dengan menggunakan satu tangan, kedua telapak tangan terbuka dengan keadaan telapak dalam, arah gerakannya dari dalam keluar dan dari atas ke bawah. Nah, lanjutnya tangkisan gedik, yakni tangkisan yang kenaannya dengan lengan bawah dalam dengan lintasan dari arah atas ke bawah. Contohnya yakni tangkisan yang kanan lengannya terdapat di bawah, sedangkan dalam keadaan lintasan dari atas ke bawah. Lanjutannya adalah tangkisan kelit. Tangkisan kelit yakni tangkisan yang merupakan salah satu lengan dengan telapak tangan terbuka yang kenaannya telapak tangan luar dan arah dari dalam keluar. Selanjutnya saya akan membacakan tangkisan siku, yakni tangkisan menggunakan siku dengan lintasan dari luar ke dalam. Selanjutnya tangkisan potong, yakni tangkisan menggunakan satu tangan dengan digerakkan ke samping seperti gerakan memotong dengan kenaannya lengan bawah luar dengan posisi tangan terbuka. Selanjutnya pukulan. Dalam pencaksilat olahraga sesuai dengan peraturan yang ada disebutkan bahwa yang bermaksud dengan pukulan adalah berbagai macam teknik serangan dilakukan dengan menggunakan tangan sebagai komponennya. Jadi singkat dapat dijelaskan bahwa dalam pencaksilat segala teknik pukulan yang terdapat dalam pencaksilat dalam bentuk apapun boleh digunakan untuk menyerang yang disahkan dalam upaya memperoleh angka. Selanjutnya, dari sekian banyak teknik terdapat dalam pencaksilat, dalam pelaksanaannya pencaksilat olahraga ternyata tidak dapat dipergunakan. Dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas serta keselamatan pencaksilat dalam pertandingan pencaksilat olahraga, teknik pukulan yang sering digunakan adalah pukulan depan, pukulan sengkol atau bandul, pukulan samping, dan pukulan lingkar. Pukulan depan adalah pukulan yang dilakukan dengan lintasan lurus ke depan yang mempunyai hasil optimal, dapat dilakukan dengan dibantu oleh pergerakan bahu, putaran pinggang mendukung untuk memindah berat badan ke depan. Tangan yang menyerang atau tangan yang menyerang. Pukulan ini dapat dilakukan dalam dua sikap tubuh yang berbeda, yaitu pukulan depan dengan posisi tangan yang dipergunakan untuk menyerang sejajar dengan posisi tangan yang digunakan untuk menyerang sejajar dengan posisi kaki yang berada di depan atau jab. Pukulan depan dengan posisi tangan yang dipergunakan untuk menyerang dan sejajar
yang digunakan untuk menyerang tidak sejajar dengan posisi kaki yang berada di depan atau strike. Yakni selanjutnya pukulan sangkol, yaitu pukulan dilakukan dalam posisi tangan ditekuk 90%, lintasan pukulan adalah diayun dari bawah ke atas. Pukulan ini dapat dilaksanakan dengan posisi kaki yang bervariasi, baik dengan posisi kaki depan sejajar dengan tangan yang digunakan untuk menyerang maupun tidak. Selanjutnya pukulan lingkar, yaitu pukulan yang dilakukan dengan lintasan pukulan dari arah samping luar tubuh pesilat menuju ke arah dalam tubuh pesilat untuk mendukung tercapainya hasil optimal dari pukulan lingkar ini. Harus didukung dengan pergerakan bahu dan pinggang yang searah dengan arah pukulan. Hal ini dapat menambah bobot dengan adanya dorongan berat badan pesilat ke tangannya. Selanjutnya pukulan samping. Perkiraan dari teknik pukulan samping ini adalah punggung tangan. Adapun lintasan dari samping dalam tubuh pesilat ke arah luar tubuh pesilat. Selanjutnya tendangan. Tendangan merupakan teknik dan taktik serangan yang dipergunakan untuk jarak jangkau jauh dan sedang dipergunakan tungkai sebagai komponen menyerang. Dalam silat olahraga, teknik tendangan yang masuk sasaran mendapat nilai 2. Teknik tendangan terdapat dalam pencak silat pada prinsipnya dapat dipergunakan untuk menyerang dalam pertandingan pencak silat olahraga. Namun, sebagaimana halnya dengan pukulan, tidak semua teknik tendangan dapat dipergunakan. Pertandingan berdasarkan efisiensi pelaksanaan teknik tendangan dan efektivitas untuk memperoleh angka serta keselamatan yang melakukan tendangan tersebut. Teknik tendangan pada pertandingan olahraga adalah tendangan lurus, sabit T, tendangan jejak, tendangan ke belakang, jejak, dan gajul. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tendangan-tendangan tersebut. Yang pertama, tendangan lurus. Tendangan depan atau lurus adalah tendangan yang dilakukan dengan lintas lurus ke depan dengan perkenaan pada jangkal jari-jari kaki. Variasi dalam pelaksanaan teknik ini diantara lain adalah lompat dengan lompatan. Selanjutnya yang B, tendangan sabit. Tendangan sabit adalah tendangan yang dilakukan dengan lintasan dari samping melengkung seperti sabit arit perkenaan pada punggung kaki. Tendangan ini dapat dilaksanakan dalam posisi kaki berada di depan maupun di belakang dan dapat pula divariasikan dengan lompatan. Tendangan T. Tendangan T adalah tendangan yang dilakukan dengan posisi tubuh menyamping dan lintasan tendangan lurus ke samping. Perkenaannya adalah bagian tajam telapak kaki dan tumit. Banyak variasi dalam pelaksanaan antara lain T jepret, T gantung, T lompat, tendangan T. Selanjutnya tendangan jejak adalah tendangan yang dilaksanakan dengan posisi tubuh tegak dan lintasan lurus ke depan. Perkenaannya adalah tumit. Tendangan ini mirip dengan tendangan lurus namun terdapat perbedaan prinsip dalam pelaksanaannya. Jika tendangan lurus dengan meluncurkan tungkai ke depan seperti gerakan menusuk, sedangkan tendangan gejos atau tendangan jejak dilakukan dengan terlebih dahulu mengangkat lutut setinggi mungkin dan kemudian mendorong tungkai ke depan sasaran. Selanjutnya, tendangan belakang. Tendangan belakang yaitu tendangan yang dilakukan dengan terlebih dahulu memutar tubuh dan sikat tubuh membelakangi lawan dengan perkenaan pada telapak kaki atau rumit. Selanjutnya, tendangan gajul adalah tendangan yang perkenaannya pada tumit sedangkan lintasannya adalah dari arah bawah ke atas. Selanjutnya, tangkapan. Tangkapan merupakan teknik dan taktik serangan pada jarak jangkau dekat dan sedang yang dilakukan dengan menangkap salah satu komponen tubuh, dilanjutkan dengan bantingan, jatuhan, atau kuncian. Dari segi teknik dapat dilaksanakan dari luar dan dari dalam yang masing-masing disebut dengan tangkapan luar dan dalam. Tangkapan luar adalah teknik tangkapan yang dilaksanakan dari arah luar tubuh pesilat yang merupakan teknik tangkapan, sedangkan tangkapan dalam adalah teknik tangkapan yang dilaksanakan dari arah dalam tubuh pesilat melakukan teknik tangkapan. Selanjutnya adalah bantingan. Bantingan adalah teknik dari taktik serangan jarak jangkau dekat yang dilakukan dengan terlebih dahulu menangkap salah satu komponen tubuh lawan.
Untuk selanjutnya melalui proses pendorong atau menarik. Dihempas dilihat dari titik tumpu penyangganya. Bantingan dapat dilaksanakan dengan sekurang-kurangnya 4 macam teknik, yaitu 1. Bantingan tungkai, bantingan pinggul, bantingan punggung, dan bantingan kaki. Selanjutnya, jatuhan adalah teknik dan taktik serangan pada jarak jangkau jauh dan sedang yang dilaksanakan dengan menggunakan tungkai atau kaki untuk menjatuhkan lawan. Teknik jatuhan ini dalam pencak silat lazim disebut teknik sapuan, yang dapat dibedakan menjadi satu macam, yaitu sapuan tegak, menjatuhkan lawan yang dilaksanakan dengan menggunakan tungkai yang disapukan dalam posisi tegak ke kaki lawan. Terdapat 4 aspek utama dalam pencak silat, yakni aspek mental spiritual, yakni pencak silat membangun dan mengembangkan kepribadian karakter mulia. Para pendekar dan mahaguru pencak silat zaman dahulu seringkali harus melewati tahapan semedi, tapa atau aspek kebatinan untuk mencapai tingkat tertinggi keilmuannya. Selanjutnya, aspek seni budaya. Dalam permainan seni, pencak silat ialah salah satu aspek yang sangat penting. Istilah pencak pada umumnya menggambarkan bentuk tarian pencak silat dengan musik dan busana tradisional. Selanjutnya, aspek bela diri, kepercayaan dan ketekunan diri ialah sangat penting dalam penguasaan ilmu bela diri. Dalam pencak silat, istilah silat cenderung menekankan pada aspek kemampuan teknis bela diri pencak silat. Selanjutnya, aspek olahraga. Ini berarti aspek fisik dalam pencak silat ialah penting. Pesilat mencoba menyelesaikan pikiran dengan tubuh. Kompetisi ialah bahwa bagian ini aspek olahraga meliputi pertandingan, demonstrasi bentuk-bentuk jurus baik untuk tunggal, ganda ataupun ragu, bentuk pencak silat dan padepokannya atau tempat berlatihnya. Lanjutannya mungkin itu saja yang saya pahami. Di sini dapat disimpulkan pencak silat adalah salah satu cabang olahraga bela diri yang terdapat di Indonesia. Olahraga bela diri pencak silat adalah warisan nenek moyang bangsa Indonesia karena pencak silat terdiri atau terdapat di Indonesia dan merupakan kebudayaan bangsa Indonesia. Perkembangannya dipengaruhi oleh watak, selera, dan bakat masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing menurut penjelasan awal. Gerak dasar pencak silat adalah suatu gerakan terencana, terarah, koordinasi, dan terkendali. Selanjutnya, sejarah pencak silat di Indonesia sangat lama, namun baru kelihatan dengan sangat jelas ketika berdirinya organisasi pencak silat atau disingkat dengan IPSI. Selanjutnya, terdapat 8 teknik dari pencak silat, diantaranya jatuhan, bantingan, tangkapan, tendangan, pukulan, tangkisan, gerak langkah, sikap pasang. Lanjutannya, rangkuman yang saya dapat di bacaan tadi, terdapat 4 aspek utama dari pencak silat, yakni aspek mental spiritual, aspek seni budaya, aspek bela diri, dan aspek olahraga. Mungkin itu saja pengertian yang saya pahami dan saya baca di modul ini. Selanjutnya saya akan mempraktekkan satu persatu teknik dari pencak silat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan pencak silat. Tadi saya sudah mempraktekkan dan sudah menjelaskan pengertian dari pencak silat. Sekarang sini saya akan mempraktekkan teknik sikap pasang. Sikap pasang itu seperti ini. Ulangi lagi. Selanjutnya saya akan mempraktekkan sikap kuda-kuda depan sejajar. Kita sejajarkan kuda-kuda. Selanjutnya sikap pasang. Ulangi lagi. Di sini saya akan mempraktekkan sikap pasang dengan kuda-kuda badan berputar. Posisi kaki kanan berada di depan dan posisi kaki kiri berada di belakang, sedikit menyerong ke sebelah timur. Selanjutnya posisi tangan kita praktekkan.
Diulangi lagi. Selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan sikap pasang dengan kuda-kuda serong ke depan. Kaki sebelah kanan lurus tegak ke timur, sedangkan yang kaki kiri sedikit dibengkokkan, tangan seperti ini. Yang sebelah kiri berada di belakang dan kanan menggenggam seperti hendak menangkis dan memukul. Diulangi lagi. Diulangi lagi sampai berhasil. Saya akan mempraktikkan sigap kuda-kuda pasang dengan menghadap. Contohnya seperti ini. Posisi kaki kuda-kuda dan tangan silang menghadap. Diulangi lagi. Posisi kaki seperti kuda-kuda, tangan menghadap. Lagi. Sudah. Selanjutnya saya akan mempraktekkan jurus atau teknik pencak silat kuda-kuda tengah menyamping. Posisi kaki kanan diluruskan, sedangkan yang kiri agak bengkok sedikit. Nah, posisi tangan seolah-olah menantang musuh. Dan muka menghadap ke timur, ke barat, dengan seolah-olah kita menatap musuh. Diulangi lagi. Diulangi lagi sampai bisa dan benar. Oke. Selanjutnya saya akan mempraktekkan sikap pasang dengan kuda-kuda silang ke depan. Posisi kaki kiri berada di depan, agak serong ke timur, sedangkan posisi kaki kanan berada di belakang, agak menjungkit, dan posisi tangan berada di sebelah, posisi tangan kiri berada sebelah kiri seperti ini, dan posisi tangan kanan berada di sebelah timur seolah-olah menari. Diulangi lagi sampai benar. Diulangi lagi sampai benar. Saya akan mempraktekkan sikap pasang dengan salah satu diangkat. Nah, kaki kiri tegak lurus, selanjutnya yang kanan diangkat, dan selanjutnya tangan kanan seolah-olah sedang menangkis sesuatu, sedangkan kiri berada di tengah-tengah tangan kanan. Nah, diulangi lagi sampai benar. Benar lagi, diulangi. Saya akan mempraktekkan teknik tangkisan, posisi kuda-kuda. Selanjutnya tangan posisi menangkis seperti ini. Diulangi lagi, posisi kuda-kuda, posisi menangkis. Diulangi lagi. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan teknik tangkisan gedik. Tangkisan gedik itu sendiri, posisi kaki kiri lurus, sedangkan posisi kaki kanan agak sedikit dibengkokkan. Selanjutnya tangan kiri seolah-olah sedang memukul, dan yang kanan seolah-olah menangkis seperti ini. Selanjutnya posisi wajah ada depan. Ulangi lagi sampai benar. Mungkin itu. Saya akan mempraktekkan teknik tangkisan kelit. Posisi kaki kiri berada di depan, dan posisi kaki kanan berada di belakang, dan posisi tangan seolah-olah sedang mempraktekkan sesuatu. Kaki menendang. Ulangi lagi sampai benar.
Ulangi lagi supaya benar. Nah, gini tuh. Saya akan mempraktekkan teknik tangkisan siku. Kaki kanan berada di depan dan kaki kiri berada di belakang sebagai penenggak. Tekniknya posisi tangan hendak memegang erat. Posisi begini memukul tangkisan siku-siku. Ini tangkisan siku-siku. Mari kita ulangi sampai benar. Ulangi lagi sampai benar. Ulang lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Praktekkan tangkisan potong. Posisi kaki kiri berada di belakang, sedikit dibengkokkan, sedangkan kaki kanan lurus ke depan, dan tangan kiri seperti melapakkan tangan ke depan, sedangkan yang tangan kanan berada di depan. Diulangi lagi sampai benar. Mungkin itu. Terima kasih.